away. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, your month, then your year. But I'll be there for you when the race starts to pour. I'll be there for you, so there for you too. Hai teman-teman, jadi kali ini kelompok kami akan memperkenalkan sedikit terkait kearsipan. Sebelum jauh melangkah, apa sih kearsipan itu? Kearsipan adalah proses pengurusan rekod atau rekaman kegiatan mulai dari pencitraan, pemeliharaan, penyimpanan, hingga penyusunan. Betul banget nih Kak Dola. Jadi intinya kearsipan itu bukan hanya tentang kertas aja loh, tetapi cara mengatur dokumen agar saat kita membutuhkannya kembali itu kita dapat menemukannya dalam hitungan detik. Jadi teman-teman, nggak ada lagi tuh drama-drama dokumen atau berkas yang hilang. Nah, benar sekali Pak Marisa. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagian terpenting dari kearsipan, yaitu cara mengindeks. Kan aku tadi habis waktu pendidikan, aku kurang tahu sama Anu, mungkin kamu bisa jelasin. Oh, indeks. Iya, aku paham kok tadi. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih pendapat kalian dulu tentang indeks itu kayak gimana sih? Kalau menurutku, indeks itu kata tangkap atau kata kunci yang digunakan untuk mengisi suatu dokumen. Benar Pak nih. Nah, kalau untuk tujuan sama fungsinya nih, menurut pendapat kalian gimana sih? Menurut aku tujuan indeks itu untuk mempermudah kembali pencarian arsip secara cepat dan efisien. Oh, berarti fungsi indeks itu untuk mempermudah penyimpanan dokumen sama mempercepat pencarian arsip ya. Nah, itu benar tuh kalian udah tahu. Nah, dari pendapat kalian itu tadi, itu udah bener kok guys. Nah, aku tambahin sedikit ya. Jadi memang dalam sebuah instansi itu ada surat masuk sama surat keluarnya yang bertambah setiap hari. Jadi kalau dokumen tidak dikelola dengan baik, itu bakalan sulit nemu dokumen yang akan kita cari. Jadi pengindeksan itu menjadi langkah yang penting sebelum arsip itu disimpan. Oh, jadi gitu lah. Makasih ya. Sama-sama. Tapi kalian udah tahu belum cara menulis? Belum, Mak. Nah, setelah ini kita akan melihat cara mengindeks data. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan praktik menulis indeks arsip. Bersama tim ahli kami, kita akan belajar untuk menentukan kata tangkap agar arsip itu tidak hanya mudah disimpan saja, tapi mudah ditemukan juga. Baru aja deh ketemu konsep masuk ini. Nah, kira-kira kamu bisa nggak bantuin aku buat nyusun dokumen ini agar terlihat rapi? Kalau misalkan nanti aku ditanya dokumen, tidak terlihat kayak gini. Tentang Amit, aku pasti bisa bantuin kamu. Jadi, kuncinya itu adalah indeks. Dokumen itu kan punya kata tangkap atau kata panggil. Upi, tolong siapkan peralatan kita ya. Oh, baik, benar ya Kak? Ini Kak. Untuk Anda sendiri, ingat ya, sebelum memasukkan identitas ke dalamnya, alangkah baiknya kita masukkan lalu indeks lebih dahulu. Ini Amit perlengkapannya. Ingat ya, jadi nanti kalau sebelum masuk map nih ya, kartu identitas suratnya itu harus masuk indeks. Paham nggak? Oh, sudah dipahami juga. Sebenarnya
Oke, sama-sama. Permisi Dola. Ya. Ini dokumen pertama surat permohonan dari Alibaba. Bagaimana sih cara mengisinya? Coba saya cek. Oh ini, jadi dalam mengindeks nama orang biasanya itu nama belakang dijadikan unit 1. Jadi kalau Andi Pratama unit 1-nya apa? Jadi Pratama Ardia. Jadi unit 1 itu Pratama, ini itu Andi. Nah, tunggu, jangan lupa dicek ejaannya. Pastikan nggak ada nama gelar yang ikut masuk ke unit pertama, kecuali jika diperlukan. Terus untuk Pratama Andinya itu urutan alfabetnya masuk ke batik T. Sudah dicatat Uki? Oh, udah kok, saya udah siapkan di sana. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara mengindeks dengan benar. Untuk poin pertama, kita ada nama orang Indonesia. Untuk jadi nama tunggal sendiri, semisal dengan nama Sarah, kita memasukkan pada unit 1 dengan kode SA. Terus pada nama ganda, semisal dengan nama Sri Sudarti, jadi kita memasukkannya Sudarti pada unit pertama, Sri pada unit kedua dengan kode SU. Dan pada poin ketiga ada nama keluarga, suku, dan marga. Itu kita mengindeksnya dengan cara semisal kita menggunakan nama Wina Hasan, maka unit pertama kita masukkan Hasan, dan pada unit kedua kita masukkan Wina dengan kode WI. Nah, pada poin keempat ini kita masuk pada nama orang yang menggunakan singkatan. Jadi semisal dengan nama YTT Saputra, maka unit pertama kita masukkan Saputra, pada unit kedua kita masukkan G, dan unit ketiga kita masukkan V dengan kode SA. Selanjutnya masuk pada nama gelar seperti Kiai Haji Ali Yafi, maka unit 1 masuk pada nama Yafi, unit 2 masuk pada Ali, dan yang terakhir pada unit 3 kita masukkan Kiai Haji dengan kode YA. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada nama urutan kelahiran. Biasanya itu terjadi di Bali, seperti ada Putu, Nyoman, Made, dan sebagainya. Maka diutamakan yang diindeks ialah nama dirinya. Contohnya yaitu nama Ida Bagus Putu Arsana. Unit 1-nya itu adalah Arsana, unit 2-nya itu Putu, unit 3-nya itu adalah Ida Bagus. Kodenya yaitu Arsana. Kemudian selanjutnya yaitu adalah nama yang diikuti dengan nama baptis. Utamakan ialah nama aslinya seperti Yohanes Swaimarsono. Unit 1-nya itu Swaimarsono, unit 2-nya itu Yohanes, unit 3-nya itu kosong. Kemudian kodenya yaitu SO. Selanjutnya yaitu nama wanita yang diikuti nama suami atau ayahnya, maka yang ditampilkan ialah nama suami atau ayahnya. Contohnya yaitu Nyonya Wina Hasan. Maka unit 1-nya ialah Hasan, unit 2-nya itu adalah Wina, unit 3-nya itu adalah Nyonya. Maka kodenya ialah HA. Kemudian nama orang yang memakai kata bin atau binti, yaitu contoh namanya Hasan bin Ibrahim. Unit 1-nya itu bin Ibrahim, unit 2-nya itu Hasan, unit 3-nya itu kosong. Kodenya yaitu IB. Jadi yang diambil itu adalah nama bagian belakang, bukan dari binnya. Kemudian yaitu nama orang yang menggunakan ejaan lama, maka diindeks bagaimana nama itu ditulis. Contohnya yaitu nama Calvin Soetopo Yudi. Unit 1-nya Yudi, unit 2-nya itu Calvin, unit 3-nya Soetopo. Kodenya yaitu YO. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah teman-teman, selanjutnya ada cara mengindeks nama orang asing. Dengan contoh nama yang pertama ada George F. Terry. Nah di unit utamanya itu ada Terry, unit keduanya itu George, dan unit ketiganya itu F. Maka kodenya itu adalah TE dari unit utama, 2 huruf dari unit utama, Terry tadi. Lalu contoh nama yang kedua ada Sylvia Lopertiana. Nah unit utamanya itu Lopertiana karena itu marganya. Lalu unit kedua itu ada Sylvia, dan unit ketiganya itu kosong. Nah maka kodenya itu pakai LO. Selanjutnya contoh yang ketiga ada Delingi. Unit utamanya itu De, unit keduanya itu Ling, unit ketiganya itu G. Maka kodenya yang dipakai adalah TH dari kata The unit utama tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengindeksan menggunakan nama orang perusahaan. Misal kita menggunakan
RS Hasan Said. Hasan Said kita masukkan ke unit 1, kemudian RS atau rumah sakit kita masukkan ke unit 2 dengan kode HA. Selanjutnya, cara mengindeks nama instansi pemerintahan. Nah, yang pertama aku punya nama nih, Depdiknas. Nah, yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Nah, pada pendidikan nasionalnya ini masuk ke unit pertama. Nah, kata departemennya ini masuk ke unit kedua. Kodenya PE. Nah, selanjutnya aku ada nama PGRI. Nah, itu artinya Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, kata Guru Republik Indonesia itu masuk ke dalam unit pertama. Nah, kata persatuannya itu masuk ke dalam unit kedua dengan kode GU. Nah, selanjutnya aku punya lagi nih nama, yaitu CIA. Artinya Central Intelligence of America. Nah, kata Amerikanya itu masuk ke dalam unit pertama. Nah, kata Central Intelligence-nya itu masuk ke dalam unit kedua. Nah, kodenya itu bisa AM. Oke, terima kasih ya Bu. Ada dokumen dari ini ada mencoba gimana cara mengindeksnya. Oh, ini Pasti dibalik juga kan, jadi abadi mudah dulu. jangan gitu. Jadi kalau nama perusahaan itu aturannya kita tidak boleh kembalikan nama asli. Jadi urutannya itu yang benar. Unit pertama itu benar, unit kedua itu berarti, dan unit ketiga itu adalah PT. Jadi Anda tolong tulis di kartu unitnya ya. Terus Upi minta tolong untuk pastikan kartu itu tadi itu masuk ke KJP karena itu bukan PT. Baik, siap. Udah masuk ke folder Indah di bawah aja. Adalah ini ada dokumen lagi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Gimana Ani? Ini tunggu dia karena ini kan instansi pemerintah. Kata pertamanya adalah fungsinya. Jadi pendidikan itu di unit pertama, dinasnya itu di unit kedua, dan swadayanya itu di unit ketiga. Apakahnya? Ya, sebenarnya sih. Tapi biasanya mereka tambahin bukan menjadi jadinya itu pendidikan, dinas, terus ada buka huruf atau Surabaya. Tapi udah bener tadi sudah ada kemajuan ya Ani. Tapi tunggu bentar. Tadi kan aku lihat, nah ini hampir salah memasukkan kode 5. Jadi kalau salah satu salah itu bisa mengakibatkan hilangnya arsip selanjutnya ya Pak. Oh iya, aku ingat itu. Ketentuan penting. Lebih ditunggu lagi ya Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Nah, itulah tadi simulasi pengindeksan arsip dari kami, mulai dari nama orang, perusahaan, hingga nama instansi pemerintah. Ingat, indeks adalah akses informasi yang cepat. Jadi jangan malas mengindeks ya teman-teman. Karena arsip adalah memori bagi organisasi. Semoga